Welcome back to Umisel Channel. Baik teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang kenapa saya pilih bisnis konten atau kenapa Anda pilih bisnis konten. Banyak yang WA ke saya ataupun di kolom komentar di YouTube banyak yang nanya, "Bang, kenapa sih pilih konten HP?" Langsung saja kita jawab ya teman-teman. Pasti manusia butuh alasan-alasan tertentu. Salah satu alasan pertama, kita harus pakai data ya. Nah, dari banyak banget bisnis yang ada, itu menurut Gramedia.com itu menempatkan bisnis konter HP, konter pulsa atau bisnis konter HP itu menduduki peringkat kedua. Yang pertamanya warung makan. Sudah pasti orang nggak bisa lapar karena angry man, hungry man. Kalau orang marah itu bawaannya lapar. Ya, begitupun sebaliknya, kalau orang lapar itu kadang bawaannya marah aja teman-teman. Karena kebutuhan dasar perutnya belum terpenuhi. Nah, Gramedia.com dia menempatkan peringkat yang kedua, ide bisnis yang paling banyak dicari dan diminati orang itu adalah konten pulsa. Dan kita tahu juga grafik presentase penggunaan internet saat ini tahun 2022 sampai 2023 itu mencapai sekitar 215 juta. Yang sebelumnya itu 210 juta. Jadi ada peningkatan sekitar 5 juta. Jadi kurang lebih teman-teman, ini data yang bisa kita ambil bahwasanya pertama, ide bisnis yang bagus dan konten ini menurut saya itu jangkanya dia panjang karena nggak cuman viral. Karena banyak sekarang bisnis-bisnis yang muncul tuh karena viral. Ketika nggak viral ya bisnisnya juga sama ya. Tapi kita cari bisnis yang bisa kita turun-temurunkan untuk generasi kita berikutnya supaya bisa lebih besar. Yang pertama itu warung makan. Memang makanan itu khususnya perut nggak bisa kosong, harus terisi sehingga kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Yang kedua konten ya teman-teman. Jadi yang saat ini teman-teman masih ragu saya mau buka konten atau enggak, nah ini saya kasih data-datanya dan beberapa alasannya. Tinggal teman-teman mau terima atau enggak. Nah, jadi dari data yang saya tadi paparkan itu bisa menjadi keputusan teman-teman dan pertimbangan. Ketika ingin buka, bismillah. Ketika memang masih ragu-ragu, ya nanti tinggal dicari aja alasan kenapa masih ragu. Kalau memang butuh penguatan, nanti cari partner-partner, lihat teman-teman yang sudah buka itu bagaimana ya. Langsung saja kita bahas kelebihan dan kekurangan. Pasti ketika ingin kita buka usaha itu pasti kita cari namanya keuntungan dan resiko ya. Keuntungan dan resiko. Apa keuntungan buka konten dan apa resikonya ya. Pertama, ketika kita buka konten atau buka pulsa, konten pulsa atau aksesoris, nanti kalau sudah meningkat bisa servis seperti di Umisel, atau kalau punya modal lebih banyak lagi bisa buka HP ya teman-teman bisa jadi retail HP. Pertama, keuntungan kita buka konten itu karena dia adalah kebutuhan dasar ya. Sekarang baik anak kecil sampai orang tua itu nggak bisa lepas dari HP karena sudah jadi kebutuhan dasar. Selain makan, perut harus terpenuhi, komunikasi ya, bahkan sekarang juga bisnis semua lewat HP ya. Jadi orang sekarang nggak bisa lepas dari HP ya teman-teman. Nah, jadi ketika sudah jadi kebutuhan, maka kita pasti sudah punya pelanggan tetap dan sirkulasi perputaran itu akan semakin jelas. Nah, karena kalau dia ngisi tiap hari kuota, ngisi kuota tiap sebulan sekali, minimal kita punya pelanggan sebulan sekali. Nah,
dikalikan saja berapa itu ya, penduduk yang ada di sekitar konter kita, itu sudah pasti punya customer tetap ya. Jadi sekarang HP itu sudah jadi kebutuhan, baik pulsanya, kuotanya maupun kerusakan ya. Kalau kerusakan HP itu nanti masuknya ke servis, karena orang nggak bisa sehari 2 hari itu nggak pegang HP, apalagi dia butuh dan kerjanya ada di situ, pasti berapapun perbaikannya nanti dia akan bayar. Nah, nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya khusus untuk servis HP ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang masih ragu dan masih bingung saya mau usaha apa, nah bisnis counter lah menjadi solusinya. Kalau teman-teman punya modal 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai seterusnya, itu bisa teman-teman, jadi nggak usah ragu. Nah, yang kedua, keuntungan bisnis counter selain kebutuhan dasar, itu modalnya kecil. Modal kecil. Jadi teman-teman bisa mulai dari rumah, nggak usah nyewa toko dulu, atau sambil kerja pengen usaha counter pulsa bisa, karena kan aplikasinya ada di HP. Ya, bisa teman-teman. Atau teman-teman ingin punya toko kecil-kecilan bisa. Jadi usaha counter HP itu memang dia bisa dari modal kecil ya, tergantung teman-teman punya budget berapa. Saya bingung mau belanja di mana, nanti kita bantu ya, kita kasih kirim rinciannya supaya teman-teman tidak salah pilih untuk barang-barang kalau ingin nanti ke aksesoris ya teman-teman. Karena itu sekarang jadi kebutuhan juga ya, orang kemana-mana bepergian ya pengen pakai handset, punya HP tapi nggak punya casannya, gimana mau ngecas ya teman-teman. Nah itu jadi modal kecil. Yang ketiga, selain dia kebutuhan dasar, sekarang sudah jadi kebutuhan setiap orang individual. Yang kedua itu modal kecil. Yang ketiga dia adaptable, bisa beradaptasi. Jadi usaha bisnis counter itu kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu enaknya ya. Jadi semakin perkembangan zaman maju, nanti kita pun akan ikuti perkembangan itu ya. Mungkin sekarang untuk pengisian pulsa atau kuota itu mungkin agak lama, persekian detik, mungkin nanti bisa lebih cepat ya. Tinggal teman-teman nanti cari servernya yang cepat, ataupun nanti HP itu semakin banyak tipe-tipe terbaru ya, teman-teman pun nanti lebih banyak belajar tentang perkembangan HP. Nah, apalagi masuk ke dunia servis. Jadi mungkin ini beberapa, ada 3 keuntungannya. Pertama itu kebutuhan dasar, jadi teman-teman sudah pasti punya customer tetap ya, punya pelanggan tetap. Di samping rumah butuh token PLN sekarang ya, ataupun mau transfer ke kampung halaman, jadi itu sudah jadi rutinitas. Begitupun kita di counter ya, kita sudah punya pelanggan tetap ya, teman-teman sudah bisa melihat profitnya berapa per hari, per bulan, per tahun ya. Yang kedua modal kecil, bisa berapa aja. Yang ketiga ada berapa. Sekarang resiko buka counter itu apa? Pertama, hutang. Semua usaha pun kalau memang dihutangin habis. Hiroshima dan Nagasaki itu hancur karena bom. Pedagang, pembisnis hancur karena bom. Jadi tolong yang masih hutang ke counter lewat WA biasanya, bang isiin dulu ya, nanti saya bayar. Pas dibayar malah diblok WA-nya. Kan sakit hati banget itu teman-teman ya. Padahal kita untung 1.000-2.000, tapi beli tokennya cepet, untung 2.000, untung kagak ada, modal kagak balik. Jadi usahakan ketika kita usaha counter khususnya pulsa itu jangan dihutangin, karena untung gak seberapa tapi modal kita nggak balik. Itu resikonya. Jadi tolong yang masih banyak list hutang di WA ataupun lewat titipan diisiin dulu, jangan. Yang kedua
server error atau lemot. Karena untuk pulsa itu butuh aplikasi, tolong cari aplikasi yang jarang maintenance. Cari aplikasi yang jarang maintenance supaya nanti teman-teman untuk transaksinya bisa cepat, apalagi teman-teman yang customernya banyak. Cari banyak ya untuk aplikasi itu, dan cari yang terpercaya, karena ini sangat riskan sekali kalau kita salah transfer atau kita mempercayakan aplikasi padahal itu aplikasi bodong, ya cuman ambil uangnya aja tapi pulsanya nggak dikirim, ya jangan. Jadi cari yang amanah dan cepat transaksinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga itu memang untuk resikonya itu yang terakhir tuh memang untuk kalau kita ingin pulsa aja itu untung kecil ya teman-teman, karena 1.000-2.000 itu untungnya. Tapi kalau teman-teman dikalikan berapa kali transaksi itu jadi besar. Jadi bagi teman-teman yang banyak ke saya, bang saya sehari ini profitnya baru 100.000, bang saya profitnya baru 50.000, jangan berkecil hati. Jadi teman-teman tingkatkan berapa kali dalam transaksinya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen lebih besar lagi, maka saran dari saya selain jual pulsa atau kuota itu nanti ke aksesoris. Karena aksesoris itu lebih banyak untungnya. Nah, kalau sudah bisa berkembang dari pulsa terus ke aksesoris, main nanti di servis HP. Walaupun resikonya lebih besar juga, tapi untungnya dan cuannya lebih banyak. Kalau sudah bisa juga nanti anak ke HP. Tapi usahakan semuanya fokus, teman-teman pilih salah satu saja. Mudah-mudahan alasan keuntungan dan risiko teman-teman buka konter ini jadi referensi pertimbangan untuk teman-teman nanti bisa buka konter. Dan yang paling penting, saya selalu memberikan ini kepada semua customer atau reseller yang ingin buka konter, doing by learning. Jadi mulai dulu aja. Nanti kalau kita sudah mulai, sudah buka konten, nanti kita sambil belajar apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Karena kita sebagai seorang pengusaha mengusahakan. Pengusaha itu mengusahakan yang tadinya nggak ada customer jadi ada customer. Jadi teman-teman tetap terus belajar. Intinya walaupun nanti sudah buka konten, tetap terus belajar, evaluasi apa nanti yang akan ditingkatkan. Terima kasih, nanti kita lanjut di video berikutnya.